Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih diberi kenikmatan dan iman, keislaman dan kesehatan. Semoga selanjutnya kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kami akan menjelaskan tentang ubudiyah, yakni mulai dari bab toharoh, kitab toharoh, yang nanti akan melingkupi tentang istinja, wudu, dan yang lainnya. Namun tak lupa, hari ini kita mempelajari sebuah ibadah, suatu ibadah. Maka alangkah baiknya kita awali dengan bacaan umul kitab, yang mana pernah diterangkan ketika sesuatu yang baik tidak diawali dengan bismillah. Dalam riwayat lain mengatakan tidak diawali dengan alhamdulillah, bahwa abtaru, yakni sedikit barokahnya. Itu marilah kita sama-sama membaca Al-Fatihah, khususnya untuk musannif kitab yang akan kita jelaskan pada hari ini. Semoga ilmu-ilmunya beliau bisa mengalir pada kita semua. Ala hazihi niyyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Selanjutnya kami akan menjelaskan yang pertama terkait istinja. Istinja, kita tahu istinja itu apa? Ya, istinja atau cebok adalah menghilangkan sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, ya, dengan perkara-perkara yang telah ditentukan. Jadi yang namanya istinja itu kita menghilangkan atau membersihkan sesuatu yang sudah keluar dari jalan depan ataupun jalan belakang dengan cara-cara ataupun perkara-perkara yang sudah ditentukan. Nah, ini pengertian dari istinja sendiri. Kemudian kita harus tahu hukum istinja itu apa, ya. Hukum istinja itu apa? Kalau dalam kitab Fathul Qorib itu dikatakan wal istinja'u wajibun min khurujil bauli wal ghaiti. Jadi hukumnya wajib. Jadi seseorang ketika sudah kencing, buang air kecil ataupun buang air besar, maka dia wajib untuk istinja. Hukumnya wajib untuk istinja. Nah, sedangkan perkara yang digunakan untuk istinja ini, ya, boleh nanti air ataupun batu. Air ataupun batu. Wa ma fi ma'nahu min kulli jamidin tahirin qali'in ghairu muhtaramin. Ya, boleh juga nanti menggunakan perkara-perkara yang sama dengan batu. Jadi setiap perkara yang keras seperti kayu, ya, perkara yang suci, kemudian perkara yang bisa menghilangkan najis yang tidak dimuliakan. Itu perkara-perkara yang boleh digunakan untuk istinja. Jadi boleh nanti seandainya air tidak ada, boleh menggunakan batu. Kok batu tidak ada, sejenis dengan batu yang istilahnya itu yang keras, seperti hanya kayu mungkin bisa, ya. Kemudian terus harus tohirun, suci, ya. Meskipun keras, nanti kalau nggak suci, dalam artian di kayunya itu ada najisnya, maka cari kayu yang suci. Kemudian koli itu perkara yang bisa menghilangkan bekas-bekas najis tersebut, ya. Yang keluar dari kubul ataupun dubur tadi. Tuh, alat-alat yang tidak dimuliakan. Jadi perkara yang kita buat, alat yang kita buat untuk istinja itu tidak boleh sesuatu yang dimuliakan. Contoh, buku ataupun kitab-kitab ajaran Islam kita buat untuk istinja, ini nggak boleh. Maka harus yang tidak dimuliakan. Nah, apalagi terlebih dalam kertas tersebut ada tulisan Al-Qur'annya ataupun hadisnya, ini nggak boleh. Sekali nggak diperbolehkan. Nah, dalam istinja ini yang lebih utama kita istinja, pertama kita menggunakan batu, ya.
Nah, penggunaan batu ini boleh tiga batu, ya, boleh 3 batu. Ya, ini batu pertama, setelah kita usap, kita buang, batu kedua, batu ketiga. Boleh nanti 1 batu, tapi batunya berbentuk segitiga. Ya, berbentuk segitiga. Yang usapan pertama yang sebelah sini, kedua sebelah sini, ketiga sebelah sini. Nah, setelah kita usap dengan batu, nah, kemudian kita basuh dengan air. Itu yang lebih utama. Dengan batu terlebih dahulu, baru dengan air. Tapi kalau kita memilih atau meringkas antara batu dengan air, maka yang lebih utama menggunakan air. Lebih utama menggunakan air. Ya, air lebih utama. Kalau seandainya tidak ada air, yaitu tadi seperti yang pertama, batu ataupun yang sejenisnya. Nah, itu untuk istinja. Kemudian, ya, istinja menggunakan batu. Istinja menggunakan batu ini ada syaratnya. Ada syarat tertentu yang harus kita penuhi untuk istinja menggunakan batu, yakni pertama, kotoran atau sesuatu yang keluar dari kubul ataupun dubur belum kering. Jadi sesuatu yang keluar tadi, entah itu berupa air kencing ataupun berak, tidak boleh yang belum kering, dalam artian masih basah, ya, masih basah. Ini harus terpenuhi. Kalau nanti sudah kering, maka tidak bisa lagi menggunakan batu, harus menggunakan air. Dia harus masih basah gitu, belum kering. Yang kedua, kotorannya tidak berpindah dari tempat keluarnya, dalam artian, jadi contoh, ya, contoh kecil, mohon maaf ya. Jadi sekiranya ini bolongannya, jadi najis yang keluar, kencing ataupun berak tadi yang keluar, tidak melewati bolongan ini tersebut, dalam artian tidak mengenai bagian selain dari bolongan yang dilewatinya. Ya, ini pinggir-pinggirnya di sini, ya. Jadi yang dikenai oleh najis itu hanya bolongannya itu saja. Kemudian yang ketiga, kotorannya tidak terkena najis yang lain, dalam artian tempat ya keluarnya tadi, dekat pinggir-pinggirnya itu benar-benar nyata terkena najis yang keluar dari kubul atau duburnya tersebut, bukan terkena najis lain. Dalam artian mungkin bisa jadi pas dia kencing mengenai satu najis itu mercik mengenai bagian kubulnya, atau mungkin BAB, ya, buang air besar, mengenai najis lain, kemudian percikannya tersebut mengenai bagian duburnya, itu kan berarti sudah ada najis lain. Maka kalau yang seperti itu tidak bisa menggunakan batu lagi. Nah, terus bagaimana? Terus lantas itu harus menggunakan air. Nah, jadi apabila salah satu syarat di atas tersebut tidak terpenuhi, maka tidak boleh istinja menggunakan batu. Dia harus tiganya ini harus terpenuhi ketika memang mau istinja menggunakan batu. Jadi yang pertama tadi kotorannya belum kering, ya. Yang kedua, tidak mengenai bagian lain selain dari tempat keluar najis. Yang ketiga, tidak ada najis lain. Kalau dari 3 ini tidak terpenuhi, ya, 3 ini tidak terpenuhi, maka tidak boleh istinja menggunakan batu, harus menggunakan air. Nah, kemudian itu yang perlu diketahui dalam masalah istinja. Jadi yang harus digunakan dalam istinja itu apa, cara-caranya bagaimana, ya, nah, itu tadi. Kemudian etika. Ketika istinja ini ada etikanya, dalam artian tidak boleh sembarangan, ya. Di saat kencing ataupun berak terdapat etika-etika seperti yang di bawah ini, ya. Yang pertama, ketika kita masuk WC, maka terlebih dahulu kita harus membaca doa, ya, seperti doa di sini, Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu adalah doa ketika masuk. Dan disunahkan membaca doa itu, ya, disunahkan membaca doa tadi. Nah, kemudian yang kedua, ketika kencing ataupun berak di tanah lapang,
tidak boleh menghadap ataupun membelakangi kiblat. Nah, kecuali ada satir penghalang yang sudah mencukupi di antara kiblat dan orang yang kencing ataupun berak. Maksudnya, kalau di tempat yang sudah disediakan, ini nggak apa-apa. Dalam artian posisi kita menghadap kiblat ataupun belakang kiblat ini nggak apa-apa, ya. Namun yang tidak diperbolehkan di sini ketika dia di tengah lapang, mungkin sedang bermain ataupun bagaimana, mendesak ingin kencing, maka hendaknya tidak menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Nah, ini pun ada istilahnya, ada pengecualiannya. Boleh nanti di lapangan misalnya kencing ataupun BAB menggunakan satir, ini nggak apa-apa nanti menghadap kiblat. Dalam artian satir tersebut minimal 3 hasta, ya, 3 ziro tingginya satir yang depannya itu, istilahnya kalau menghadap kiblat nanti satir yang depannya itu 3 ziro atau 3 hasta. Nah, begitupun membelakangi juga harus seperti itu. Ini nggak apa-apa nanti meskipun di lapangan, ini nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu nggak ada penghalang sama sekali. Nah, ini nggak boleh, nggak ada satir penutup sama sekali, ini nggak boleh. Nah, kemudian yang ketiga, sebaiknya kencing, buang air kecil ataupun buang air besar tidak pada tempat yang airnya tidak mengalir. Dalam artian mungkin ada bak kolam kecil, kemudian kencing ataupun berak di sana, ini sebaiknya dijauhkan. Carilah air yang mengalir. Kalau seandainya tidak ada WC, adapun WC umum ataupun yang lainnya, maka carilah tempat-tempat yang istilahnya yang airnya itu mengalir, jangan pada air yang tidak mengalir. Kemudian tidak kencing atau berak di bawah pohon, ya, pada pohon yang bisa berbuah, misalnya pohon mangga, rambutan. Nah, ini kan pohon-pohon yang berbuah. Jadi nggak boleh nanti buang air kecil ataupun buang air besar di bawah pohon-pohon tersebut. Terlebih pohonnya itu di pinggir jalan atau bagaimana, karena biasanya pohon-pohon yang seperti itu digunakan untuk istirahat orang-orang yang musafir. Jadi justru itu tidak diperbolehkan kencing ataupun berak di bawah pohon yang berbuah, yang bisa berbuah, seperti contoh rambutan dan mangga tadi. Kemudian juga tidak boleh kencing ataupun berak di jalan yang sering dilewati manusia, ya. Contoh misalnya, kalau mungkin di jalan raya mungkin tidak mungkin orang yang kencing di sana, tapi biasanya yang sering terjadi itu ketika ke sawah, jalan-jalan ke sawah. Nah, ini kalau sering dilewati oleh manusia, hendaknya kita menjauhi tempat tersebut. Carilah tempat yang lain, ya, karena akan mengganggu orang yang lewat. Kemudian tidak kencing ataupun berak dalam lubang. Misalnya ketika di sawah menemukan lubang kecil, ini nggak boleh kencing ataupun berak di dalam lubang tersebut. Diusahakan carilah tempat lain, jangan kencing di sana. Kemudian tidak berbicara di saat kencing ataupun berak, tidak berbicara. Usahakan diam, tidak berbicara, kecuali saat darurat seperti ini, seperti misalnya ada ular, misalnya ada kelabang ataupun yang lainnya, kita minta bantuan orang lain, ini nggak apa-apa, ini darurat namanya. Tapi kalau tidak hal-hal yang seperti itu, maka hendaknya kita diam, ya. Kemudian tidak menghadap matahari ataupun rembulan dan juga tidak membelakanginya. Ketika kencing atau berak tidak boleh nanti membelakangi matahari ataupun rembulan, menghadap atau membelakangi. Nah, kemudian yang terakhir, setelah keluar dari toilet ataupun WC, maka disunahkan membaca doa, ya, membaca doa. Ini tata krama ketika istinja. Seperti doa di bawah ini, ghufranakal hamdu alladzi asabani anil adza wa afani. Nah, itu tentang adab-adab ataupun tata krama ketika berak ataupun kencing. Nah, ini tentang istinja. Masalah prakteknya mungkin bisa dipraktekkan sendiri-sendiri di rumah, ya, bagaimana. Kalau praktekkan pakai air, monggo silahkan. Nah, atau langsung praktekkan yang lebih utama tadi, pertama menggunakan batu, kemudian diikutkan dengan air, silahkan.
di rumah. Ya. Itu untuk tentang sekilas tentang istinja. Ini saja yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Nah, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.